Kisah kelam kelompok Coro dan duet Prabowo dan Ganjar yang aduhai. Kita berharap setelah Presiden Joko Widodo sudah tak menjabat di 2024, penggantinya sosok yang memiliki karakter kuat untuk melanjutkan pondasi dasar yang telah dibuat, baik itu infrastruktur, ekonomi, hukum, pendidikan, sosial budaya, mental para birokrat, dan lain sebagainya. Jika tidak, maka akan sia-sia belaka dan kembali mundur ke belakang sekian masa. Apabila mental seperti di zaman Orba kembali tumbuh, maka bangsa ini bisa wassalam. Kerusuhan besar sudah pasti akan terjadi lagi. Kekuatan rakyat tak dapat dikalahkan, terlebih di era digital. Pengganti Jokowi sudah harus habis dengan dirinya sendiri, tak lagi memikirkan materi dan bagi-bagi proyek sanak saudari, layaknya para pemimpin negeri di masa silam yang sudah mewarisi kenangan teramat kelam. Sekarang, mental busuk itu tentu masih ada, maka OTT dan korupsi acap terjadi dan sudah jadi budaya di semua lini. Terlebih era Orba yang kepalanya sudah busuk dulu. Para penjahat berbaju pejabat kerap bermain api duit rakyat dengan amat berani, sehingga sekarang hartanya tak habis 7 turunan, 7 tanjakan, 7 kelokan, intinya berdebah berjamaah soal berkah pikir mburi. Barangkali mahasiswa generasi kelahiran tahun 1970 sampai 1980 adalah generasi yang pernah mengalami peristiwa kelabu ketika harus berhadapan dengan moncong aparat saat menuntut Presiden Soeharto turun tahta setelah 32 tahun berkuasa. Saking lamanya berkuasa, tak heran jika negara kita dulu kerap dijadikan bahan lawakan stand-up komedian luar negeri, juga para pemimpin negara lain saat mereka diskusi sinambi ngopi. Kata mereka, ada sebuah negara bernama Indonesia, rakyatnya belum melaksanakan pemilu tapi sudah tahu siapa presidennya. Sungguh sebuah lawakan tingkat tinggi, bikin hipotermia secara tiba-tiba padahal sedang tak mendaki. Dan puncaknya terjadi peristiwa yang mengiris hati, yaitu peristiwa 98 Mei yang tercatat sejarah di Republik ini. Saat itu di mana-mana terjadi kerusuhan besar dan melahirkan suasana yang mencekam, memakan banyak korban luka bahkan jiwa, baik itu dari kalangan mahasiswa, aparat maupun masyarakat sipil yang tak berdosa. Banyak kawan mahasiswa dan aktivis yang diculik dan sampai sekarang tak diketahui di mana keberadaannya. Jika mereka telah mati, di mana kuburannya? Kekacauan menjalar ke sentimen benci antar golongan, terutama ditunjukkan ke warga negara Indonesia keturunan. Nyaris seluruh kota-kota di Jawa saat itu lumpuh, terlebih kota besar semua dijarah dan dibakar. Banyak manusia yang terpanggang api yang berkobar, terjebak akibat marah juga tamak. Apakah jika Prabowo Subianto maju, masalah HAM kembali akan diangkat oleh lawan politiknya dan juga memiliki darah Orba dari mantan mertua, sehingga bisa menjadi batu sandungannya? Atau masa itu sudah lewat, habis di pilpres-pilpres sebelumnya, sehingga sekarang menjadi mudah untuk naik tangga? Terlebih Presiden Jokowi sudah baik hati merangkulnya menjadikan menteri. Ibarat kata, Prabowo diberi karpet merah untuk membangun citra diri soal bagaimana kinerjanya selama ini, biar masyarakat yang menilainya sendiri. Akan tetapi, diakui atau tidak, permainan catur politik Jokowi memang gila. Jokowi merangkul Prabowo dan Sandi sebagai pembantunya di kabinet. Ia seperti sedang memisahkan kotoran yang melekat pada diri kedua tokoh ini dari kelompok-kelompok garis keras berbasis jubah yang hanya memanfaatkan keberadaannya. Sampai di sini Prabowo dan Sandi semestinya sungkem pada Jokowi, menangkupkan kedua telapak tangan di dada sebagai tanda hormat seraya tundukkan kepala. Kelompok besar yang kecewa dan kemudian menjadikan Anies Baswedan tokoh sentral adalah residu Pilpres 2014 dan 2019. Nah, yang menarik berdasarkan survei dari IPN merilis hasil survei elektabilitas pasangan Capres dan Cawapres pada pemilu 2024. Hasilnya pasangan Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo menjadi pasangan dengan suara tertinggi.
Jika komposisi seperti di atas terdapat 3 pasangan, maka duet Prabowo dan Ganjar bisa cukup 1 putaran saja, karena lebih dari 50+1. Itu artinya akan menghemat biaya, tak menguras uang dan otak rakyat. Tak perlu ada putaran kedua untuk menentukan siapa pemenangnya, sehingga meminimalisir potensi polarisasi yang tinggi antar anak negeri. Kedekatan Prabowo dan Megawati selama ini belum jaminan akan terjadi kesepakatan PDIP mau mengalah cukup kursi wakil presiden. Secara matematis angka elektabilitas PDIP tertinggi jauh meninggalkan lawan-lawannya, sehingga paling pede mengajukan capres sendiri. Dan tetap memilih Puan Maharani, kendati belum diminati atau dikehendaki rakyat sejauh ini, dan berusaha optimis meski hati kader di akar rumput dipenuhi rasa pesimis saat melihat fakta di lapangan di mana rakyat tersenyum sinis. Artikel ini ditulis oleh Anto Cahaya di siwar.com. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar.